Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya, jumpa lagi dengan Mr. Mawan di pelajaran IT. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang ISP. Nah, apa sih itu ISP? Kalian sudah memakai ISP, Mr. sudah memakai ISP, dan hari ini kita langsung berkenalan dengan ISP. Langsung check it out. Ya, kalian juga bisa langsung ngecek materi kita di buku halaman 48. Ya, di page di sininya 59. Oke, pertama ISP ini kita gunakan dalam koneksi internet. Nah, mengenal ISP. Apa sih itu ISP? ISP itu kepanjangannya yaitu Internet Service Provider. Nah, di Internet Service Provider ini yang akan menyediakan layanan internet gitu. Jadi ISP itu adalah perusahaan penyedia jasa koneksi internet gitu ya. Nah, kalian juga bisa mencatat atau menggarisbawahi pengertian dari ISP di sini. Nah, ini. Oke, next. Gambaran dari ISP. Oke, kita lihat dari skema gambar di sini. Jadi, kita dari laptop atau komputer ini adalah penikmat ya, atau yang sudah bisa menikmati internet. Dan juga bisa di sini kalau ada wirelessnya, itu bisa ke handphone. Gitu. Oke. Nah, jadi skemanya adalah yang pertama dari internet. Internet ini luas ya, seluruh dunia. Nah, ini kemudian selanjutnya ada ISP-nya di sini. Nah, baru dari ISP masuk ke modem. Kalau di ruang IT itu ada di nempel di jendela. Itu. Nah, kemudian dari jendela itu masuk ke server. Dari server ini diteruskan melalui hub switch. Nah, dihubungkan kemana? Ke laptop bisa, ke komputer bisa, kalau ada wirelessnya bisa ke handphone. Oke. Semoga kalian paham. Oke, selanjutnya bagaimana jika dari sini ke internet? Dari laptop atau komputer ke internet. Misalkan kalian mengakses tikcahayabangsa.com gitu ya. Kemudian dari sini akan masuk ke menyalur ke sini terus ke modem. Dari modem ini akan diteruskan ke ISP. Nah, dari ISP ini baru dia meneruskan mencari website atau URL tadi yang tikcahayabangsa.com. Nah, kemudian dari situ hasilnya akan ditarik lagi, kemudian masuk ke modem, masuk ke kalian. Gitu. Oke, kita juga bisa baca di sebelah sini. Contohnya, www.nurulfikri.com. Permintaan data tersebut akan mengalir ke modem, ya kemudian diterima oleh ISP. Dan ISP akan meneruskan ke alamat tujuan, yakni nurulfikri.com. Yang nggak tahu tempatnya di mana ini, bisa aja ini tempatnya di Australia atau di Malaysia, gitu ya. Nah, jika alamat ini aktif ya, di sananya aktif, kemudian ini akan terpanggil ya masuk ke ISP, dan ISP lalu meneruskan ke komputer kita dan kita bisa mengakses halaman websitenya. Gitu, mudah banget ya. Nah, ketika kalian menggunakan ISP ya, misalkan nanti kalian mau mengakses internet sendiri, mau masang internet sendiri gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang dipertimbangkan, dan ini juga kemarin keluar ya waktu PTS. Nah, di sini ada banyak banget, dan mereka itu saling berlomba-lomba untuk memberikan layanan terbaik. Ya. Namun kita juga sebagai penikmat atau konsumen ya, itu harus pandai-pandai dalam memilih strategi atau menyusun strategi gitu ya dalam memilih ISP. Nah, ada pun beberapa pertimbangan nih. Yang pertama harus ada izin usaha dari Depkominfo ya. Karena kalau nggak ada izin, ya nanti ketika kita sudah langganan misalkan, tiba-tiba ditutup. Nah, kan jadinya kita rugi, gitu ya. Oke, kemudian yang pertama harus memiliki kantor resmi. Ya, kalau yang di sekolahan kita itu sudah ada kantor resminya. Jadi kita kalau ada
kendala atau masalah teknis, kita bisa menghubungi pihak teknisi di kantor resminya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ISP memiliki layanan 24 jam sehari, ya 7 hari dalam seminggu dan 365 hari dalam setahun, non-stop, artinya non-stop ya. Kenapa? Karena jika kita misalkan bukan 24 jam ya, misalkan 23 jam. Nah, ketika kita masih downloading, tiba-tiba mati, 1 jam internetnya. Nah, itu kan terputus, jadi misalkan nggak bisa diresume lagi. Wah, itu akan juga memperlambat kinerja kita, gitu ya. Dan ISP memiliki bandwidth yang besar. Kita cari yang bandwidthnya besar, gitu ya. Seperti apa sih bandwidth itu? Ya, bandwidth itu ibaratkan ruangan atau pipa ya kalau di sini ya diibaratkannya. Nah, kalau ruangan, semakin besar ruangan, semakin banyak bisa menampung data-data. Dan semakin besar pipa, maka semakin ibaratnya kayak air itu semakin lancar dia jalannya. Dan kalau diibaratkan jalan, yaitu ibarat jalan tol gitu. Kalau bandwidth yang besar itu ibaratkan jalan tol ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu biaya yang murah. Ya, biaya maksudnya. Secara umum ya, nggak semua yang murah itu buruk dan nggak semua yang mahal itu baik gitu ya. Kita bisa saja mendapatkan yang baik tapi murah. Nah, itu dengan apa? Dengan kecermatan kita meneliti mana ya yang ditawarkan, mana yang kita butuhkan, terus yang harganya murah gitu bagi kita. Jadi kita harganya murah tapi kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan gitu. Oke, sebenarnya sangat mudah ya. Jadi mungkin yang paling banget kita inginkan itu yang bandwidthnya besar tapi harganya murah. Itu yang paling diinginkan ya. Karena kalau semakin besar bandwidthnya tentu harganya semakin mahal ya. Ya, mahal. Dan biasanya bisa di-request. Kita beli di mana gitu. Masangnya dari ISP mana gitu ya. Itu bisa di-request mau yang berapa Mbps ya. Misalkan 20 Mbps gitu ya. 20 megabit per second gitu ya. Dan itu akan berbeda harganya jika kita memasang yang 50 Mbps gitu. Oke, selanjutnya di sini ada tugas, kalian bisa melihat di halaman 49 atau di sini kalian klik halaman 60 dan kalian juga bisa melihat tayangan ini ya. Yang pertama kalian carilah di internet daftar perusahaan ISP. Ya, cari aja, kemudian pilih, nggak perlu ditulis ada berapa. Karena kalau ditulis ada berapa nanti kalian bakal tanya, ini minimal berapa gitu ya. Oke, kalian cari aja yang perusahaan yang ada di internet, ISP yang ada di internet, kemudian pilih salah satu, ya. Mana yang menurut kalian pengen kalian lihat gitu ya. Kemudian tulis ya, atau cari informasinya, nama ISP-nya apa, keunggulan yang ditawarkan itu apa. Ya, karena setiap ISP itu keunggulannya beda-beda. Terus kemudian gimana sih cara kita daftar atau biaya yang ditawarkan. Dan biaya yang ditawarkan ya. Oke, kalian tuliskan di Word bisa atau langsung di kolom private comment gitu ya. Oke, semoga kalian paham dengan materi hari ini. Dan selamat mengerjakan. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.